Jadi dilihat orang ini kok sengaja kayaknya dia berdiri kayak hampir ke tengah jalan. Dari situ akhirnya Rendra pun melambatkan motornya karena takut nabrak si orang ini. Begitu mendekat, mereka semakin bisa ngelihat jelas bahwa yang berdiri ini adalah sosok nenek-nenek. Jadi Rendra ini nggak jadi putar balik karena baru ngelihat ada lampu-lampu yang kerap-kelip di situ. Jadi Rendra ini mengikuti ke arah lampu-lampu ini berada. Begitu semakin mendekat, barulah mereka ini tahu, oh ternyata sebuah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Rendra yang asalnya dari Kediri. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Narendra. Narendra ini asalnya dari Kediri, Jawa Timur, dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2015. Jadi pada waktu itu Narendra ini masih kuliah di sebuah universitas di Kediri, dan dia ambil jurusan teknik sipil. Dan pada saat itu dia ini menjalin hubungan atau pacaran dengan seorang wanita yang bernama Tika, yang sekarang sudah jadi istrinya. Nah, Tika sendiri juga kuliah di Kediri, tapi kampusnya beda dengan Narendra. Tika waktu itu ambil jurusan farmasi. Nah, di tahun 2015 itu, Tika ini minta tolong ke Rendra. Dia minta diantar ke Malang untuk beli buku. Jadi di Malang itu ada satu kawasan yang biasanya disebut dengan daerah Pasar Wilis. Nah, di Pasar Wilis ini banyak yang menjual buku-buku. Dan biasanya Rendra juga beli buku di sana. Dan waktu itu ketika Tika minta tolong, Rendra pun akhirnya sempat izin ke ibunya. Karena Rendra sendiri nggak mau nanti ibunya atau orang tuanya Tika ini menganggap kegiatan mereka ini kegiatan negatif. Jadi mereka izin ke orang tuanya bahwa mereka akan beli buku ke Malang dan setelah itu mereka akan kembali pulang. Diizinkanlah mereka, dan hari itu hari Selasa. Mereka berangkat dari Kediri sekitar jam 8 pagi. Jadi jalur yang mereka lalui ini, mereka lewat daerah Ngantang. Mungkin teman-teman ada yang tahu daerah sana. Di daerah Ngantang ini melewati banyak sekali hutan-hutan dan juga kondisinya banyak tebing-tebing yang curam. Dan waktu itu ketika mereka ini melewati jalur itu, Tika ini sudah khawatir. Ngelihat kondisi yang ada di sana, melewati hutan-hutan dan juga tebing-tebing yang curam, Tika sempat ngomong ke Rendra, "Lundra, nanti kita ini pulang
lewat sini lagi. Ya iya Tik, aku sendiri nggak tahu jalan selain lewat sini. Kok serem ya? Banyak hutan dan juga tebing-tebingnya ini loh kok serem. Apalagi tak perhatikan dari tadi, kok minim penerangan. Kan kita pulang sore. Kalau kita kemalaman lewat sini, apa nggak malah serem ya? Kamu coba deh cari jalur lain, jangan lewat sini nanti pulangnya. Nah, Rendra sendiri dalam hatinya juga mikir, ini kan aku nggak tahu lagi jalan selain lewat sini. Ya sudahlah, gini aja Tik, nanti kita tanya aja ke orang. Yang penting kita sampai dulu di Malang, kamu beli buku-buku yang kamu mau, setelah itu nanti kita tanya-tanya lah. Nah, perjalanan ini pun dilanjutkan. Nah, sekitar jam 11 siang mereka sampai di Pasar Wilis, mereka mulai belanja buku. Nah, hal itu dilakukan sampai sekitar jam 1 siang. Sekitar jam 1 siang karena cuaca waktu itu cerah, mumpung mereka ada di Malang, mereka jalan-jalan lebih dulu. Mereka jalan-jalan sampai sekitar jam 4 sore, ternyata dalam perjalanan itu hujan turun dengan derasnya. Mereka akhirnya cari tempat untuk berteduh. Di sana, Rendra ngomong ketika, Tik, sorry ya Tik, aku nggak bawa jas hujan. Iya, aku juga nggak bawa jas hujan. Ya sudahlah, ditunggu aja lah sampai hujan ini reda, nggak usah buru-buru. Ternyata hujan ini sampai berjam-jam kemudian, dan sekitar jam setengah 6 sore, ketika hampir maghrib, hujan ini sudah mulai reda, tapi masih gerimis. Nah, Tika pun ngajak Rendra untuk segera pulang ke Kediri. Tapi waktu itu Tika sempat ngomong ke Rendra, jangan lupa kita makan dulu, biar nggak masuk angin. Sekalian tanya-tanya, kira-kira jalur selain lewat sana, lewat Ngantang maksudnya ini, lewat mana lagi untuk menuju ke Kediri, supaya kita nggak lewat jalur itu lagi. Ya sudahlah, akhirnya mereka menuju ke sebuah warung. Warung makan ini dijaga oleh bapak-bapak. Mereka makan lebih dulu, dan sekitar jam 7 malam ketika mereka selesai makan, Rendra tanya ke bapak-bapak penjaga warung ini, Pak, mau tanya, kami dari Kediri, tadi itu kami lewat jalur Ngantang. Lah ini pacar saya ini takut kalau lewat sana lagi. Kira-kira ada jalur lain nggak Pak untuk ke Kediri selain lewat jalur Ngantang itu? Oh ada Mas, lewat Blitar aja. Tapi memang agak jauh karena muter gitu loh Mas. Tapi nggak apa-apa, biasanya orang-orang sini juga lewat sana. Oh gitu ya Pak? Ya lewat Blitar aja, nggak apa-apa. Tapi ya juga hati-hati, jalannya sana juga relatif sepi juga. Oh ya sudah Pak. Akhirnya setelah mereka bayar, mereka berkemas-kemas, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, sekitar 30 menit perjalanan mereka itu, ternyata apa yang ada di pikiran mereka ini nggak sesuai dengan kenyataan yang ada di sana. Jalan ini sepi. Hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang lewat. Yang pertama mungkin karena hari itu adalah hari Selasa, hari aktif, bukan akhir pekan. Jadi waktu itu mereka benar-benar merasa sendirian di sana. Dan pada saat itu mereka melewati sebuah hutan, nggak tahu hutan ini hutan apa, kondisinya sepi sekali. Dalam perjalanan itu tiba-tiba dari kejauhan mereka ngelihat ada 1 orang yang berdiri di pinggir jalan. Tapi si orang ini nggak benar-benar berdiri di pinggir jalan, tapi agak ke tengah. Dari kejauhan itu mereka ngelihat, karena ini 2 arus atau 2 arah. Jadi dilihat orang ini kok sengaja kayaknya dia berdiri kayak hampir ke tengah jalan. Dari situ akhirnya Rendra pun melambatkan motornya karena takut nabrak si orang ini. Begitu mendekat, mereka semakin bisa ngelihat jelas bahwa yang berdiri ini adalah sosok nenek-nenek. Nah, si nenek-nenek ini berdiri nggak tahu apa yang dilakukan. Beliau itu pakai kebaya dan bawahnya itu jarik sambil tangannya itu megang bakul atau wakul. Wakul ini adalah tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Beliau megang itu sambil berdiri di tengah jalan. Nah kan aneh. Apalagi waktu itu ketika mereka semakin mendekat, ngelihat wajah nenek ini, ternyata wajahnya itu menyeramkan. Dan matanya itu merah menyala. Dari situlah Rendra sudah nggak mikir panjang lagi, dia langsung nabrak sosok nenek-nenek ini.
Jadi begitu melewati sosok nenek ini, Rendra itu dengan otomatis dia meso, cancuk sambil ngeludah. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau sosok nenek-nenek ini mereka tembus. Nah, dari situlah akhirnya Rendra ini tanya ke Tika, "Tik, kamu lihat nggak tadi?" Ternyata Tika ini diem. Lah sesekali Rendra itu ngelihat ke arah Tika. Ternyata Tika ini diem, kayak orang linglung. Dia diem. Lah, Rendra pun akhirnya coba menenangkan. "Sudahlah, Tik. Nggak usah terlalu takut sama hal-hal begituan. Sudah, kamu nggak usah takut, nggak usah kepikiran yang tadi." Tapi Tika ini masih diem. Dia benar-benar shock dengan kejadian waktu itu. Nah, sekitar 15 menit perjalanan, mereka ini ngelihat lagi di tengah-tengah hutan itu ada sebuah kios yang berdiri di sana sendirian. Dari kejauhan itu terlihat lampu yang temaram. Jadi Tika ini bilang ke Rendra, "Rendra, kita berhenti dulu di situ beli buah." Ternyata semakin mendekat, Rendra ini semakin paham, oh iya, ternyata ini kios buah. Dan mereka pun berhenti. Setelah mereka berhenti, Rendra ini merasa aneh karena banyak sekali anjing-anjing yang mengonggong. Nah, hal pertama kali yang mau ditanyakan Rendra ke penjual buah ini adalah, "Ini anjing siapa, Pak?" Dia mau tanya seperti itu. Begitu dia mendekat, ternyata si bapak-bapak ini membawa 2 buah apel, diserahkan ke Rendra dan juga Tika. "Mas, Mbak, ini dicoba dulu, dimakan dulu apelnya." Nah, kayak waktu itu Rendra dan Tika ini seperti terhipnotis, dia langsung makan apel itu, dan dia lupa mau tanya, ini anjing-anjing siapa, dia lupa. Begitu dia makan apel ini, Rendra merasa ini apel kok seger banget, enak banget, dia nggak pernah makan apel yang seperti ini sebelumnya. Dia menikmati betul, dan dia ngelihat ke arah Tika, Tika itu juga menikmati apel ini, dia makan dengan lahapnya. Padahal baru aja sebelumnya mereka ini makan. Kondisi perut mereka ini sudah kenyang, tapi ketika makan apel ini, mereka menikmati betul dengan lahapnya. Dan setelah apel ini habis, barulah mereka beli 2 kilo apel. Setelah beli, apel ini diletakkan di bawah. Karena motor mereka itu motor matic, apel ini ditaruh persis di antara kaki-kaki Rendra. Dan setelah diikat, dipastikan diikat secara kuat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu, mereka akhirnya berpikir, "Loh, Tik, itu tadi penjual buah kok ada di tengah-tengah hutan sendirian ya?" Padahal biasanya kalau di sebuah tempat wisata atau di sebuah kawasan, biasanya ada kios ini yang berderet-deret, sekitar 3-5 kios. Tapi ini kok, bapak-bapak ini kok berdiri sendirian di sana? Kok nggak takut ya? Akhirnya, ya sudahlah. Ada 2 hal aneh yang dialami mereka. Yang pertama adalah mereka baru aja ngelihat sosok nenek-nenek yang seperti itu. Dan yang kedua adalah penjual buah ini yang menjual buahnya di tengah hutan sendirian. Nah, setelah mereka berjalan, Tika ini kondisinya diem. Dia benar-benar kayak orang linglung, nggak ngomong sama sekali. Sekali lagi Rendra ngomong ke Tika, "Sudah, Tik, kamu nggak usah takut, kamu ngomong. Kamu jangan diam kayak gini, kamu ngomong, ini kita di tengah hutan. Coba kamu ngomong sesuatu, kamu jangan diam terus." Ternyata Tika masih diam. Dan gak lama setelah itu, di depan mereka ini ada sebuah truk. Nah, truk ini jalan pelan. Jadi Rendra pun akhirnya berpikir, wah kebetulan nih ada truk. Dia langsung menghampiri truk itu, dia ada di belakangnya persis. Nah, harapannya supaya Rendra ini dapat teman dalam perjalanan itu. Dan yang kedua, supaya penerangan ini agak terang sedikit dengan bantuan truk yang ada di depannya. Ternyata nggak lama kemudian, truk yang tadinya berjalan pelan, tiba-tiba agak cepat, dan tiba-tiba menghilang. Disitulah akhirnya Rendra berhenti di pinggir jalan, dia sempat nyalakan rokok. Waktu itu sebenarnya Rendra ini juga panik, tapi dia nggak mau membuat panik si Tika. Si Rendra pun tanya, "Sudah, Tik, kamu tenang dulu ya, aku mau ngerokok dulu. Kita nanti habis ini jalan lagi." Si Tika ini diem. Nah, setelah rokok Rendra ini habis, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Dan waktu itu mereka sudah benar-benar nggak tahu mereka harus kemana. Karena begitu HP ini dilihat, HP ini sudah nggak ada sinyal. Begitupun juga HP-nya Tika. Jadi mereka bingung.
Apalagi waktu itu sudah jam 11 malam. Nah, setelah itu akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka melewati hutan-hutan. Dan waktu itu mereka berhenti lagi karena Rendra ini agak ragu. Kok di depan ini sepi, nggak ada satu kendaraan pun yang lewat. Dia ragu, dia pun berhenti, dicek lagi HP-nya. Ternyata memang benar nggak ada sinyal. HP 3 pun juga demikian. Nah, akhirnya Rendra pun memutuskan, ya sudahlah, Tik, kita balik aja. Kita balik, kita kembali ke Malang, dan kita lewat jalan yang aku tahu, yaitu jalur Ngantang. Nah, begitu Rendra ini putar balik, sekelebatan dia ngelihat ada cahaya. Ada lampu-lampu yang temaram terlihat dari kejauhan. Begitu Rendra ngelihat, itu ada penerangan yang banyak, Tik, kita ke sana aja, Tik. Jadi Rendra ini nggak jadi putar balik karena baru ngelihat ada lampu-lampu yang kerap-kelip di situ. Jadi Rendra ini mengikuti ke arah lampu-lampu ini berada. Begitu semakin mendekat, barulah mereka ini tahu, oh ternyata sebuah desa. Jadi di situ banyak sekali rumah. Mereka pun akhirnya masuk ke desa itu, dan begitu pertama kali ngelewati jalan desa ini, ada kayak semacam gardu atau pos ronda. Di situ ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang duduk-duduk di sana. Rendra pun akhirnya berhenti, dia turun, tanyalah ke bapak-bapak ini. Dia tanya dengan sopan sekali, karena dia berpikir ini kan desanya orang, jangan sampai buat orang itu ngerasa nggak enak sama kita. Jadi dia turun dari kejauhan, dia jalan kaki menuju ke pos ronda tersebut. Dia sambil membungkuk, dia mencoba untuk sesopan mungkin. Dia membungkuk dan langsung menyapa, Pak Sugeng Dalu, Pak, dengan bahasa Jawa yang sangat halus sekali. Sugeng Dalu, Pak, ngapunten, kulo badhe tanglet, Pak. Kulo badhe wangsul ten Kediri. Niki jalane lewat pundi nggih, Pak? Jadi Rendra itu bertanya dengan bahasa yang sangat halus dan dia coba menunduk. Nah, anehnya 5 orang bapak-bapak ini wajah mereka itu noleh ke arah Rendra. Tapi mereka diam, nggak ngomong satu patah kata pun. Dan wajah mereka itu menampakkan wajah yang dingin. Nah, Rendra itu juga kikuk. Kita bisa bayangkan ketika kita tanya ke orang, dan orang ini hanya melihat ke arah kita tanpa ngomong apapun, kita pasti jadi kikuk. Nah, situasi inilah yang dialami Rendra. Jadi Rendra itu juga tersenyum kecut, dia coba tanya lagi. Dengan bahasa yang sangat halus, ngapunten Pak, niki kulo kali pacar kulo. Niki nyasar tan mriki, badhe tanglet tan Kediri lewat pundi, nopo bener lewat mriki. Si bapak-bapak ini cuma diem sambil mandang ke arah Rendra. Nah, tanpa pikir panjang, Rendra pun akhirnya mundur pelan. Dia nggak pamit, nggak ngomong apapun, langsung balik ke sepeda motor dan dia jalan lagi melewati perkampungan ini, melewati pedesaan itu. Nah, dalam perjalanan masuk ke desa ini, Rendra itu ngelihat memang kampung ini seperti kampung pada umumnya. Ada anak-anak yang bermain di sana. Nah, inilah yang membuat waktu itu Rendra dan Tika ini merasa ini desa kok aneh. Sudah sekitar jam setengah 12 malam, hampir tengah malam, kok masih banyak anak-anak yang main di jalan. Di situ mereka ngelihat ada anak-anak yang bermain berlari bawa layangan. Ada juga ibu-ibu yang melakukan aktivitas seperti beliau ini baru datang dari pasar. Nah, pemandangan inilah yang menurut Rendra dan juga Tika itu, hal ini adalah hal yang aneh. Kenapa kok di jam seperti ini banyak sekali warga dan juga anak-anak yang beraktivitas di luar? Jadi kira-kira sekitar 20 menitan mereka ada di desa itu. Sampai kemudian mereka ini bingung, ini kemana lagi? Nah, orang-orang yang ada di desa ini kok sama sekali nggak memandang ke arah Rendra dan juga Tika. Padahal di desa itu satu-satunya mereka yang naik motor. Nggak ada lagi kendaraan di sana. Di tengah malam seperti ini, ketika ada orang asing seperti Rendra dan juga Tika, kenapa kok mereka nggak memandang sama sekali? Rendra ini juga bingung karena selama ada di desa ini, Rendra ini terus tanya ke Tika, Tik, kita lewat mana lagi? Coba lihat HP-mu. Tapi si Tika ini cuma toleh, dia kayak orang linglung. Akhirnya sampailah mereka di sebuah ladang tebu. Nah, di ladang tebu ini juga pemandangannya aneh. Karena tebu-tebu ini membentuk seperti terowongan. Jadi tanaman tebu yang di sebelah kanan itu condong ke sebelah kiri,
Sedangkan tanaman tebu yang ada di sebelah kiri condong ke sebelah kanan. Jadi membentuk seperti terowongan. Dan itu hampir sekitar 50 meter. Akhirnya Rendra pun tetap melewati jalur itu karena dia nggak tahu lagi harus lewat mana. Begitu mereka melewati ladang tebu ini, tiba-tiba mereka ngelihat ada sosok nenek-nenek yang tadi diludahi oleh Rendra. Nah, si nenek-nenek ini duduk dengan santainya dan sempat ngomong ke Rendra, "Ini le, lungguh kene re, jagongan ambek aku le." Nah, Rendra ini terus lewat. Dia nggak memperhatikan sosok nenek-nenek ini, dia mengabaikan, dia terus jalan. Dan nggak lama kemudian, dia ini dengar ada suara mobil dari belakang Rendra. Nah, mobil ini terlihat kenceng sekali lajunya, sambil mobil ini terus membunyikan klaksonnya. Din, 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 din. Kayak seolah-olah mobil ini mau lewat. Akhirnya Rendra pun cepat melajukan motornya. Sementara mobil yang ada di belakang Rendra ini terus melaju dengan kencang, sambil terus membunyikan klaksonnya. Din, 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 din. Karena Rendra juga kesel, akhirnya Rendra ini pun berhenti di pinggir jalan. Dia minta untuk mobil ini melaju lebih dulu. Begitu Rendra ini berhenti, ternyata mobil ini ikut berhenti. Dan lagi-lagi mobil ini membunyikan klaksonnya. Din, 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 din. Kayak seolah-olah mobil ini ngasih tanda ke Rendra untuk terus jalan. Rendra ini pun bingung. Dia nggak jalan, mempersilahkan mobil ini lewat. Ternyata mobil ini nggak mau jalan. Dia terus membunyikan klaksonnya. Rendra pun akhirnya naik motor lagi, dia tetap melaju. Sampai kemudian di depan, Rendra itu ngelihat ada jalan raya. Nah, pada saat yang bersamaan, suara mobil dan suara klakson mobil ini sudah nggak ada lagi. Rendra pun sempat diam waktu itu, sempat berhenti. Dia noleh ke belakang, ternyata mobil ini sudah nggak ada. Dan nggak masuk akal, karena kanan kiri ini ladang tebu semua. Kalau memang mobil ini berhenti dan mundur, pasti masih kelihatan. Tapi waktu itu mobil ini sudah benar-benar nggak ada. Ketika di situ Rendra ngelihat jalan raya dan ada mobil yang melintas, Rendra pun langsung cepat-cepatan melajukan motornya. Begitu sampai di jalan raya, dia memastikan betul ini memang benar jalan raya. Dan dia melihat ada kendaraan yang lalu lalang. Dia ngelihat lagi ke arah belakang. Ternyata yang baru dilewati Rendra ini ladang tebu semua. Dan nggak ada satu rumah pun di situ, nggak ada desa. Begitu mereka sampai di kota Blitar, Rendra ngelihat lagi, dia rapikan lagi buah yang tadi dia beli. Buah apel ini diikat lagi dengan kencangnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Pas masuk kota Kediri, mereka berhenti di sebuah lampu merah. Rendra ini ngelihat ke arah Tika. Tika itu masih diem. Nah, begitu Rendra ini ngerasa aneh karena di bawah ini kok nggak ngerasakan apa-apa. Buah apel ini sudah benar-benar hilang. Lah Rendra ini bingung, loh Tik, buah apelnya mana? Nggak mungkin kalau jatuh. Kalaupun jatuh, dia mesti kerasa. Di situ sudah Rendra ini sudah nggak pikir lagi. Setelah nganter Tika ke rumahnya, Rendra pun pulang. Dan begitu sampai rumah, ini sekitar jam 4 pagi, jam 4 subuh. Suara dari masjid ini sudah terdengar. Begitu Rendra ini ngetuk pintu, ibunya yang keluar. Nah, ibunya Rendra ini langsung meluk Rendra sambil nangis. Lah Rendra pun juga heran, "Duh, ibu ini kenapa kok tumben?" Rendra ini kayak nggak pulang setahun aja, "Bu." "Nggak, Le, sudah sini kamu duduk dulu." Ibunya pun cerita. Ternyata di sekitar jam 10 malam, ibunya ini kebangun. Perasaannya itu nggak karuan. Tiba-tiba ibunya Rendra ini merasa khawatir dengan kondisi Rendra. Jadi langsunglah ibunya ini telepon. Begitu ditelepon, HP-nya Rendra ini nggak aktif. Mungkin karena waktu itu nggak ada sinyal. Terus-terusan lah ibunya ini nelpon. Sampai-sampai ibunya nggak bisa tidur. Dan sekitar jam 1 dini hari, ibunya pun mendirikan sholat. Dalam sholatnya itu, ibunya ini meminta pertolongan, berdoa supaya Rendra selamat sampai di rumah. Nah, hal inilah yang akhirnya dipikirkan oleh Rendra. Mungkin mobil yang terus-terusan membunyikan klaksonnya ini adalah bentuk pertolongan dari doa ibunya. Nah, beberapa hari kemudian, ketika Rendra ini datang ke kampus, dia sempat cerita ke teman-temannya. Nah, ada satu teman Rendra ini yang asalnya dari Blitar. Dia langsung respon. Nah, teman Rendra ini akhirnya pun cerita bahwa memang biasa hal itu terjadi di sana. Memang ada desa gaib itu. Dan umumnya, mereka yang sudah masuk ke desa gaib itu sudah nggak bisa keluar lagi. Jadi, teman Rendra ini
juga ngomong ke Rendra, "Alhamdulillah Ndra, kamu bisa kembali ke sini Ndra." Banyak cerita-cerita yang beredar di sana dan banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak masuk akal terjadi di sana. Bahwa ada orang yang sudah masuk ke sana dan dikabarkan hilang. Dan ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Jadi dari cerita temannya Rendra ini, akhirnya Rendra juga bercerita ke teman-temannya bahwa yang dialami waktu itu benar-benar aneh. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Rendra kepada Kembara Sunyi. Dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2015. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rendra yang telah membagikan kisah ini kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.